Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, masalah ikhlas rahimahullah, melanjutkan materi dari keutamaan ilmu dan tentang kecerdasan dari menantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni Baginda Ali radhiyallahu anhu. Ada 10 keistimewaan ilmu dibanding dengan harta, yakni tentang ilmu lebih utama daripada harta dengan berbagai alasan atau dalil. Mari yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, dan yang kelima itu adalah orang yang mempunyai harta yud'a bismillah wa tuqi, yakni diberikan julukan atau panggilan dengan nama si bakhil. Kenapa? Kalau orang punya harta pelit pasti dinamakan si bakhil. Sementara orang ilmu punya ilmu itu yud'a bismillah wa ikram, dipanggil dengan nama kemuliaan dan keagungan. Alasan yang keenam adalah al-malu yuhfadhu minas sariq. Harta itu harus dijaga dari si pencuri. Kalau tidak dijaga pasti yang namanya harta atau benda kita dicolong. Kemudian wal ilmu la yuhfadhu minas sariq, sementara ilmu itu gak perlu dijaga dari pencuri. Kalau ilmu itu al-ilmu fis sudur, ilmu itu berada di dalam dada. Itu Pak Ustaz saya kalau ditembak materi ceramah katakan keluar aja itu, padahal gak pernah ditenteng itu kan, gak kelihatan ilmu itu. Tenteng tema apapun jadi itu ya. Mukarram orang tua kita Pak Ustaz saya tembak apa aja jadi itu, keluar itu deposito tabungan ilmunya itu jelas itu. Apalagi kalau temanya berkenaan dengan ta'addud zawjat, tentang istri lebih dari satu, mantap itu. Kalau perahinya itu top. Jadi kapan-kapan kita akan tembak untuk ta'addud zawjat, yakni berbilangnya istri-istri. Artinya istri lebih dari satu itu bagaimana triknya, bagaimana caranya, bagaimana niatnya, itu nanti top itu. Nah itu padahal nggak pernah ditenteng itu ilmunya, ada di dalam dada. Ilmu itu nggak perlu dijaga dan setiap saat dibutuhkan akan muncul. Al-ilmu afdalu minal mali, ilmu itu lebih utama daripada harta. Dari sisi harta harus dijaga dari si pencuri, sementara ilmu tak perlu dijaga dari si pencuri. Kemudian yang ketujuh, sahibul mali yuhasabu yaumal qiyamah. Orang yang punya harta itu akan dihisab besok di yaumul qiyamah. Diriwayatkan dalam beberapa keterangan, Nabi Sulaiman alaihissalam dan Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu itu terpaut 500 tahun masuk surga dibanding dengan sahabat Rasulullah yang miskin. Bukan berarti orang yang punya harta itu terus lebih mulia, orang miskin lebih mulia dari yang punya harta. Tidak. Orang miskin kalau gila harta juga sami mawon. Ya maksudnya itu. Kita yang namanya orang kena penyakit cinta harta, ya kita jangan sampai tidak menimpa orang yang banyak harta atau yang sedikit harta. Tapi kalau cinta harta, kadang bermaaf bukan apa-apa. Sebelum ada saudara-saudara kita yang berangkat untuk mencari sesuatu, meninggalkan sholat subuhnya dan lain sebagainya, padahal dia juga bukan konglomerat. Itu karena saking cintaan, saking kita harta. Sekali lagi, pemilik harta itu akan dihisab pada yaumul qiyamah. Wa sahibul ilmi yushfa'u yaumil qiyamah. Sebaliknya, orang yang punya ilmu akan memberikan pertolongan, memberikan syafaat besok di yaumil qiyamah. Maka dari itu, doa yang diajarkan Rasulullah yang berdasarkan firman Allah di dalam surah Toha, Rabbi zidni
ilma, bukan Rabbi zidni ma'an, ya Allah tambahkan untuk ilmu. Ilmu yang dimaksud adalah kata para ulama, ilmu yang bisa mendekatkan seorang hamba kepada Allah. Al-ilmu alladzi yuqarribul 'abdu ila Allah, ilmu yang bisa mengantarkan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan berbagai macam taklim yang ada di Nurul Ikhlas, taklim, mudah-mudahan bisa menambahkan ilmu yang mengantarkan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa akan mendapatkan syafaat dengan ilmu kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.